Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Tujuan pembelajarannya satu, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, mencerminkan perilaku beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Tapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan suratul Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak amati dan cermati gambar serta video pada layar berikut ini. Ini adalah kejadian gunung meletus, tanah longsor, korban gempa, kondisi setelah gempa. Berikut juga ini puing-puing rumah setelah gempa. Dan ini adalah video tentang ilusi hari kiamat. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagi untuk kembali mengulangkan masa lalu? Tentang hari akhir. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian berada di dalam situasi seperti itu? Pasti sedih, takut, gelisah, dan sebagainya. Ya. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu hari berakhirnya kehidupan. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya manusia dibangkitkan kembali dari alam barzah untuk dihisab segala amal perbuatannya. Ketika hidup di dunia, manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dipertanggungjawabkan amal perbuatannya. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia ini. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang baik atau buku amal perbuatan yang buruk. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 tentang dalil hari akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, itulah bacaan surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yang kedua, kita membahas tentang macam-macam hari akhir. Hari akhir ada dua, yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa dalam skala kecil atau hancurnya sebagian kecil alam. Contohnya kematian, banjir, gunung meletus, kebakaran. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar saat itu dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, kita memahami tentang nama-nama lain hari akhir. Ada banyak sekali nama-nama lain hari akhir, di antaranya itu Yaumul Ba'ats, Yaumul Fath, Yaumul Hisab, Yaumul Fashl, Yaumul Talaq, Yaumul Jazah, Yaumul Ashir, Yaumul Tanad, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mizan, dan Yaumuddin. Tanda-tanda hari akhir. Karena kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan datanya pasti secara tiba-tiba, maka Islam memberikan tanda-tanda terjadinya kiamat. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda terjadinya hari kiamat sebagai berikut. 1. Banyaknya para ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati. 4. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. 5. Masa atau waktu terasa amat pendek. 6. Munculnya Dajjal. Dan yang ke-7, terbitnya matahari dari arah barat. Hikmah mempercayai akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, serta meyakininya, maka ada hikmah yang dapat kita gali antara lain. 1. Bertambah yakin dengan kesabaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan tugas PR dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja materi yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.